Halo teman-teman semua, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini, saya akan spesial memberikan materi untuk kamu tentang beasiswa di jalur SBMPTN. Saya memberikan materi di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hari ini, apakah ada di antara kamu yang menonton video ini pengen banget keterima di UGM? Atau kamu hari ini pengen banget bisa kuliah di universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia? Saya doakan semoga kamu yang menonton video ini bisa keterima di kampus dan jurusan impian masing-masing di kampus terbaik di Indonesia. Nah, di materi kelima hari ini, setelah kita kemarin full membahas tentang UTBK dan SBMPTN, saya akan membahas tentang beasiswa KIP kuliah. Kamu hari ini termasuk mendaftar KIP atau pengen banget bisa kuliah dan juga mendapatkan beasiswa? Nah, di materi kali ini, kamu harus simak dan tonton sampai selesai. Apa sih Kak beasiswa KIP kuliah itu? Jadi KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah program bantuan beasiswa yang diberikan pemerintah untuk mahasiswa yang keterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Untuk KIP kuliah sendiri terbagi menjadi 3 jalur, di SNMPTN, di SBMPTN, dan juga di jalur mandiri. Akan tetapi yang paling banyak itu di jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN. Lalu gimana Kak caranya untuk bisa dapat beasiswa? Gimana Kak caranya supaya bisa lolos KIP kuliah? Karena saya tuh pengen banget meringankan beban orang tua. Saya tuh pengen banget ketika kuliah saya hidup mandiri dan tanpa membebani orang tua. Maka untuk bisa lolos beasiswa KIP kuliah, syarat yang paling utama adalah kamu harus lolos di jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN. Ketika kamu lulus di 2 jalur ini, maka peluang kamu untuk bisa lolos beasiswa KIP kuliah akan sangat besar banget. Di tahun 2020 kemarin, beasiswa KIP kuliah bagi yang lolos di jalur SNMPTN itu tanpa adanya tes, tanpa adanya seleksi. Siapapun yang lolos beasiswa KIP kuliah di jalur SNMPTN, maka secara otomatis akan mendapatkan beasiswa ketika kuliah. Seberapa banyak Kak? Ketika kamu lolos beasiswa KIP kuliah, maka kamu akan gratis kuliah selama 4 tahun. Full, kamu akan dibiayai oleh negara. Dan kamu akan mendapatkan uang saku per semester sebesar 4,2 juta. Dan ini setiap tahun akan terus bertambah. Semoga di tahun kamu akan lebih bertambah lagi. Selama 4 tahun, artinya 8 semester kamu kuliah gratis, bahkan mendapatkan uang saku 4,2 juta. Ini pasti akan meringankan banget beban orang tua kamu. Dan bisa meringankan banget untuk kebutuhan-kebutuhan kamu ketika kamu kuliah. Untuk bayar biaya kosan, untuk membeli fasilitas kampus, ataupun membeli seperti laptop, handphone, ataupun bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu yang lain. Maka, untuk bisa lolos KIP kuliah, syarat pertama adalah lolos SNMPTN dan juga lolos di jalur SBMPTN. Kita skip dulu untuk yang SNMPTN karena sudah saya bahas di program sebelumnya. Kita fokus untuk di jalur SBMPTN. Ingat, untuk bisa lolos KIP kuliah bukan berarti kamu cukup untuk menjadi orang yang tidak mampu. Itu salah. Untuk bisa lolos beasiswa KIP kuliah bukan berarti kamu harus menjadi siswa yang paling pintar di antara teman-teman kamu. Itu juga tidak. Untuk bisa lolos KIP kuliah bukan berarti kamu harus punya prestasi yang banyak, prestasi yang segudang. Itu bukan. Jadi, tidak cukup loh kamu hanya berlatar belakang ekonomi tidak mampu. Tidak cukup loh kamu menjadi salah satu siswa yang pintar. Bahkan, kamu tidak cukup loh hanya memiliki prestasi yang banyak. Lalu apa Kak syarat untuk bisa lolos beasiswa KIP kuliah? Simpel dan sederhana. Yang pertama adalah kamu harus lolos di tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan ini adalah sangat fundamental dan sangat mendasar. Ketika kamu salah saja dalam satu model pemberkasan, ketika kamu salah saja dalam memasukkan satu pemberkasan, maka kamu akan secara otomatis tidak lolos beasiswa KIP kuliah. Meskipun kamu anak orang yang tidak mampu, meskipun kamu orang yang paling pintar, atau meskipun prestasi kamu banyak. Maka penting untuk kamu bisa memaksimalkan, bisa mengikuti prosedur tahapan-tahapan pemberkasan. Dan semuanya serba online, dan bahkan untuk anak-anak binaan kita di program positif SNMPTN dan teman-teman lain yang sedang berjuang di SNMPTN, masukin pemberkasan di beasiswa KIP kuliah itu cukup ribet loh.
cukup banyak loh. Bahkan ada beberapa yang belum selesai sudah simpan permanen. Ada yang belum diisi semua sudah simpan permanen. Padahal itu sangat fatal banget untuk kamu bisa keterima di beasiswa KIP Kuliah. Yang pertama adalah tahapan pemberkasan. Bukan seberapa banyak kamu punya harta, bukan seberapa sedikit kamu memiliki kekayaan, tapi seberapa pas dan tepat strategi kamu dalam memasukkan pemberkasan. Lalu yang kedua adalah tahapan interview. Untuk penerima SNMPTN di tahun 2020 itu tanpa adanya interview atau tanpa adanya wawancara. Lalu yang SBMPTN itu ada wawancaranya loh, ada interviewnya loh. Dan kalau kamu tidak tepat dalam interview, ketika kamu salah dalam menjawab pertanyaan, maka kamu secara otomatis akan gagal di beasiswa KIP Kuliah. Gimana Kak caranya supaya bisa lolos wawancaranya? Gimana Kak caranya supaya bisa lolos interviewnya? Saya punya sebuah cerita. Jadi tahun 2017 kita memiliki anak Lampu Cerdas punya anak binaan yang orang tuanya kerja di BUMN, di perusahaan penerbangan, namanya Merpati. Kamu tahu orang kerja di perusahaan penerbangan pasti kaya dong. Yes. Dalam sisi penghasilan, dalam sisi pendapatan, orang tuanya bisa dikatakan mampu. Tapi kenapa dia bisa daftar beasiswa dan bahkan bisa lolos? Jadi ketika waktu wawancara, dia ditanya, "Loh, ini orang tuanya kerja di perusahaan penerbangan, kok kamu daftar beasiswa sih? Ini kamu mampu ya?" Apa jawabannya? Seperti yang kita arahkan. Jadi dia bilang, "Pak, orang tua saya kerja di perusahaan penerbangan, kerja di BUMN itu dulu. Sekarang perusahaannya sudah bangkrut, Pak. Perusahaannya sudah kolab, Pak. Orang tua saya sekarang sudah di PHK, Pak. Jadi, kenapa saya daftar beasiswa? Supaya saya bisa meringankan beban orang tua saya, Pak, yang sekarang sudah tidak punya lagi penghasilan ataupun pendapatan. Sekalipun adanya gaji, Pak, itu cuma gajinya kecil banget dibandingkan biaya saya untuk kuliah. Maka saya mohon banget untuk saya bisa keterima beasiswa." Siapa dong yang tidak terketuk hatinya ketika melihat orang tuanya bangkrut, bahkan orang tuanya dipecat dari perusahaannya? Itu satu. Lalu masuk ke pemberkasannya. Waktu di bagian tahap motor rumah, itu terlihat dia punya mobil loh. Gimana coba caranya bisa punya mobil dan dapat beasiswa? Apa yang dia katakan? Jadi dia tanya, "Loh, ini ada mobil. Lah kamu punya mobil berarti kamu orang mampu dong." Lalu jawabnya gimana? "Pak, ini mobil dibelikan sama kakak saya, Pak. Untuk orang tua saya yang sekarang sudah tua, yang kalau kemana-mana nggak bisa lagi naik motor, nggak bisa lagi naik angkutan umum, harus bawa mobil, Pak. Dan mobil ini itu punya kakak saya, Kak. Pak, ini dititip doang di sini untuk pepergian, untuk ketika ada urusan keluarga." Simple dong jawabannya. Mobilnya bukan punya dia, tapi mobil ini dititipkan supaya orang tuanya tidak merasa kecapean. Jadi bukan berarti kamu, "Pak, saya ini orang nggak mampu, orang tua saya penghasilannya kecil, makan aja susah." Terkadang ada juga loh orang yang nggak kasihan, bahkan, "Apa sih ini anak lebay banget." Nah, interview ini, tahapan ini penting untuk kamu memiliki cara, memiliki skill supaya bisa merebut hati orang yang mewawancari kamu dan menarik simpati supaya kamu bisa lolos di tahapan wawancara. Dua poin ini, ketika kamu memiliki cara yang tepat, memiliki strategi yang tepat, maka bisa kamu keterima beasiswa KIP Kuliah, kuliah gratis, bahkan dapat uang saku. Yang pertama adalah pemberkasan, dan yang kedua adalah tahapan interview atau wawancara. Kalau nggak lolos wawancara gimana, Kak? Keuntungannya adalah bagi peserta KIP Kuliah, ketika kamu tidak lolos wawancara, kamu akan mendapatkan biaya per semester yang paling rendah, yaitu 1 juta per semester. Itu kalau kamu kuliah sambil kerja, itu bisa banget untuk membayar uang kuliah per semester cuma 1 juta. Atau bahkan kalau kamu daftar beasiswa kampus yang lain, dan itu banyak banget loh beasiswa kampus yang bisa kamu daftar nanti, bisa untuk kamu membiayai kehidupan kamu selama kamu kuliah. Pengen bisa dapat beasiswa? Simak materi ini sampai selesai. Lalu yang kedua, gimana Kak kalau saya hari ini nggak daftar beasiswa? Karena orang tua saya merasa, "Udah deh nggak usah daftar beasiswa, itu untuk teman-teman kamu aja yang kurang mampu." Atau bahkan, "Saya nggak tahu Kak cara daftar beasiswa." Atau bahkan banyak loh di antara teman-teman yang merasa nggak punya KIP,
yang nggak merasa pernah dapat bantuan, merasa nggak yakin ketika daftar beasiswa. Dan bahkan ada juga yang berpikir, Kak, saya tuh nggak pinter-pinter amat loh Kak, saya tuh biasa aja, takutnya nanti kalau saya daftar beasiswa malah saya nggak lolos kuliah. Oke, untuk bagian kalau ketika kamu tidak mendaftar beasiswa, ada satu strategi, ada satu cara supaya kamu mendapatkan biaya per semester yang ringan, yang rendah. Itu terjadi dengan saya dulu. Saya termasuk orang yang tidak daftar beasiswa. Kenapa Kak? Dulu ibu saya bilang, gak usah daftar beasiswa, itu untuk teman-teman kamu dulu. Kamu nanti ibu bisalah untuk mengupayakan untuk bayar kuliah kamu supaya rezeki kita tetap berkah. Padahal ketika saya sudah kuliah, ketika saya sudah keterima, banyak banget loh orang-orang yang lebih mampu dibandingkan saya dapat beasiswa. Tapi it's okay, alhamdulillah semua biaya kuliah saya tetap terbayar. Jadi ketika dulu pertama kali saya keterima di Universitas Lampung jurusan ilmu pemerintahan, biaya per semester yang saya dapatkan adalah 3,6 juta. Lumayan berat dong, meskipun orang tua saya bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi saya berpikir waktu itu, saya membaca sebuah info dari kampus, ada proses untuk namanya banding UKT atau banding biaya per semester. Lalu saya ajukan berkasnya, saya masukin berkas-berkas tambahan, saya wawancara dan interview, dan alhamdulillah biaya per semester saya turun menjadi 2,4 juta. Ringan banget kan? Itu lumayan banget loh. Tahun 2019 kemarin, ada salah satu anak binaan kita, dia keterima di Universitas Udayana di Bali, namanya Komang. Jadi Komang ini karena ketidaktahuan dia mengisi berkas, dia mendapatkan biaya per semester itu 5,8 juta. Gede banget kan? Itu kalau untuk bayar kuliah, bayar kosan, biaya kehidupannya itu udah banyak banget habisnya. Tapi dengan strategi yang kita kasih, dengan cara yang kita kasih, biaya per semesternya bisa turun menjadi 3,6 juta. Menjadi biaya UKT golongan ketiga. Gimana Kak caranya supaya bisa ringan? Saya tuh pengen banget loh Kak, ya orang tua saya tuh mampu Kak. Tapi saya tuh pengen supaya ringan beban orang tua. Uang saya bisa dipakai, dialihkan untuk tambahan-tambahan yang lain. Maka ada strategi yang bisa kamu lakukan supaya biaya per semester kamu rendah. Dan ini tidak akan pernah kamu dapat, tidak akan pernah kamu tahu dari media-media sosial yang lain kecuali dari Lampung Cerdas. Teman-teman sudah tahu pasti tentang program pembinaan Pro SBMPTN. Di sini bukan hanya kita berbicara gimana caranya kamu bisa lolos SBMPTN. Itu sudah pasti kita kasih, itu sudah pasti kamu dapat, dan sudah pasti kamu bisa semakin yakin, semakin percaya diri untuk bisa keterima SBMPTN. Di program Pro SBMPTN ini, kita akan kasih kamu strategi, kita akan kasih kamu cara untuk bisa dapat beasiswa KIP kuliah. Gak daftar beasiswa, kita kasih kamu cara supaya kamu bisa mendapatkan biaya per semester yang ringan, yang rendah, yang bisa meringankan beban orang tua kamu. Gimana caranya Kak? Maka di program pembinaan Pro SBMPTN, saya akan sebutin ulang ya, apa saja yang kamu dapat di program Pro SBMPTN. Yang pertama, kamu akan mendapatkan 30 video lebih tentang cara untuk bisa lolos di jalur SBMPTN. Ingat tagline kita, nilai yang tinggi tidak menjamin kamu bisa lolos SBMPTN. Nilai yang biasa aja punya kesempatan dan punya peluang asal kamu bisa tahu cara dan strateginya. Yang kedua, kita akan kasih nih kamu kisi-kisi modul soal UTBK SBMPTN. Kalau kamu sudah beli atau kamu sudah tahu tuh harga-harga modul, kita kasih buat kamu untuk modul kisi-kisi UTBK SBMPTN. Dan itu lengkap banget. Teman-teman yang hari ini sudah ngerasain, Kak ini soalnya kok susah banget ya, Kak ini kok soalnya banyak banget ya. Iya dek, baru tahu kan sekarang, makanya penting untuk kamu persiapan dari sekarang. Lalu yang ketiga, kamu akan mendapatkan 3 kali tryout plus dengan rasionalisasi nilai. Teman-teman kemarin ada yang sudah ikut tryout. Apa yang terjadi? Kak kok nilai saya kecil banget ya Kak? Kak kok nilai saya segini banget ya Kak? Nah itu penting kamu mulai dari sekarang. Supaya kamu bisa tahu standar kamu tuh di mana loh. Kemampuan kamu tuh di mana loh. Jangan sampai kamu punya standar B, tapi kamu daftar di kampus A. Ya nggak bakal keterima. Tapi kamu punya standar di kampus B, ya kamu daftar di kampus B. Nah itulah yang bisa membuat kamu keterima di perguruan tinggi negeri dengan metode cara yang akan kita kasih di program Pro SBMPTN. Lalu yang keempat, kamu akan mendapatkan 30 kali sesi
pertemuan bersama dengan mentor yang akan membahas soal-soal UTBK SBMPTN. Banyak banget loh di Instagram Lamu Cerdas. Kita kasih gratisan tuh. Itu juga bukan mentor yang beneran, itu mentor yang dadakan kita buat. Tapi dengan mentor dadakan yang kita buat, banyak banget yang paham, oh gitu toh Kak caranya. Oh kayak gini toh Kak cara ngerjainnya. Ditunggu Kak soal selanjutnya. Gimana kalau kita siapkan mentor-mentor terbaik dan terpilih dari berbagai kampus di Indonesia untuk kamu di program Pro SBMPTN. Saya yakin ketika kamu ikut program ini dengan mentor-mentor terbaik yang kita kasih, gampang banget ngerjain soal, mudah banget ngerjain soal. Kalau bisa bahkan dalam waktu yang ditentukan, kamu bisa mengerjain soal yang banyak dan mendapatkan skor yang terbaik. Dan yang terakhir, kamu akan mendapatkan pembinaan, pengarahan, serta pembimbingan untuk daftar SBMPTN plus yang tadi saya katakan, strategi mendapatkan beasiswa KIP kuliah dan bagaimana cara untuk teman-teman supaya mendapatkan biaya per semester yang ringan, yang rendah, supaya orang tua kamu bisa terbantu. Daftar sekarang mumpung lagi harga spesial buat kamu. Harga 677.000, harga normal. Untuk kamu hari ini, kemarin, itu harganya 2. Tapi karena kuotanya sudah penuh, banyak banget yang masih mau nambah, maka kita akan seleksi lebih ketat lagi. Komitmennya hanya 327.000. Kok nambah Kak? Gak apa-apa nambah. Yang penting nanti pelayanan yang kita kasih, nanti persiapan yang kita kasih akan lebih maksimal, akan lebih mantep buat kamu, supaya kamu bisa benar-benar lolos di jalur SBMPTN, lolos beasiswa, dan juga bisa mendapatkan biaya per semester yang rendah dan ringan. Maka silahkan kamu hubungi admin kamu hari ini, kamu katakan, Kak, saya harus lolos SBMPTN. Ke admin grup kamu masing-masing, nanti kita akan arahkan supaya kamu bisa daftar Pro SBMPTN. Ini sangat terbatas banget, ini sangat sedikit banget kuotanya untuk yang memang serius dan sungguh-sungguh pengen lolos di jalur SBMPTN. Bayar bukan masalah, tapi masalah ketika kamu tidak lolos SBMPTN, kamu harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, bahkan kamu harus menghadapi masa depan yang lebih sulit karena kamu tidak kuliah. Sekian dari saya, hubungi admin kamu sekarang, saya siap lolos SBMPTN. Ditunggu untuk kamu supaya bisa daftar, saya tunggu kamu di program pembinaan Pro SBMPTN.